Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Sekali peristiwa Yohanes Pembaptis yang berada di penjara mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu ia menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Berbahagialah orang yang tidak sangsi dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada mereka, kepada orang banyak tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, camkanlah, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun demikian, yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripada Yohanes." Demikianlah Injil Tuhan. Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, para saudara bruder, selamat pagi berkah dalam. Hari ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan permenungan. Yang pertama terkait dengan bacaan Injil hari ini. Dalam bacaan Injil diungkapkan, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, bagaimana mendengar itu? Ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih, para saudara, untuk menangkap apa itu mendengar, saya ingin mengajak ibu bapak untuk melihat kasus ini. Suatu ketika ada seorang dosen yang mengajar di Fakultas Hukum. Nah, ketika dia mengajar, dia itu menemukan seorang mahasiswa yang sangat cerdas sekali. Dia itu selalu paham dan menangkap apa yang menjadi pertanyaan dari dosen. Dan teman-teman yang lain pun mengakui bahwa mahasiswa ini sangat-sangatlah cerdas. Dan dia menjadi favorit karena kecerdasannya itu. Lalu setelah 1 semester, mahasiswa ini tidak kelihatan lagi, tidak pernah muncul. Maka dosennya itu bertanya-tanya, "Ini mahasiswa kemana? Kok tidak pernah datang lagi?" Dosen ini tanya kepada teman-teman yang lain, tidak ada yang tahu. Lalu dia mengecek ke sekretariat kampus, juga tidak ada beritahuan apa-apa. Ditunggu beberapa hari juga tidak pernah kelihatan. Karena penasaran, dosen ini tanya ke sekretariat alamatnya di mana. Dan dia diberitahu, lalu dosen ini mencari
tempat rumahnya mahasiswa ini. Dan ketika ketemu, ternyata mahasiswa itu ada dan hanya duduk-duduk saja, tidak ngapa-ngapain. Mahasiswanya juga kaget ketika melihat dosennya kok datang sampai ke rumah. Lalu setelah dipersilahkan masuk, dosen itu bertanya, "Kenapa kamu tidak pernah datang?" Mahasiswa ini mengatakan bahwa dia kesulitan biaya. Dosen itu lalu berpikir sejenak, ini mahasiswa sangat cerdas sekali. Tentunya masyarakat akan kehilangan kalau dia tidak sampai menyelesaikan kuliah hukumnya. Maka setelah berpikir sejenak, dosen itu mengatakan begini saja, kamu menyelesaikan kuliahmu. Lalu dosen mahasiswa itu menjawab, lalu biayanya dari mana, Pak? Tenang, untuk biaya kuliah saya kasih. Saya nggak punya uang untuk mengganti. Nggak apa-apa, besok kalau kamu sudah bekerja, pasti kamu punya uang, silakan nanti diganti. Dan betul, mahasiswa ini melanjutkan kuliahnya, lulus dengan nilai yang terbaik, lalu menjadi pengacara. Nah, ketika dia menjadi pengacara, dia lalu bertemu dosennya lagi. Gimana, Pak, soal uangnya? Tenang saja, besok kamu setelah memenangkan kasus pasti akan dapat uang. Nah, kamu bisa mengganti uang kuliahmu dengan itu. Oke, Pak, setelah saya memenangkan kasus ya, iya. Nah, dosen ini kemudian pergi, dia mahasiswanya juga bekerja menjadi pengacara. Dan ternyata selama menjadi pengacara, mahasiswa ini tidak pernah menang. Tapi kan kita tahu, walaupun pengacara tidak pernah menang, pasti tetap dapat pemasukan kan. Dan dosennya tahu mahasiswa ini dapat pemasukan, pengacara ini. Maka dia mengontak pengacara ini. Kamu kan sudah dapat uang, silahkan sekarang biaya kuliahmu itu diganti. Kamu ganti. Pengacara ini, mahasiswa ini berkata kepada sang dosen, tidak bisa, Pak. Loh, lah kenapa? Perjanjiannya kan kalau saya sudah memenangkan satu kasus. Bapak lihat sendiri, saya belum pernah memenangkan kasus. Lalu dosen itu tercenung sejenak. Iya, tetapi maksud saya bukan soal memenangkan kasus, tetapi kamu kan sudah dapat uang, maka uang ini kamu bisa ganti. Enggak bisa, Pak. Perjanjiannya kalau saya sudah memenangkan satu kasus dan saya belum. Debat terus. Akhirnya karena tidak ada kesepakatan, lalu kasus ini dibawa ke pengadilan. Dan sang pengacara ini karena pengen ngirit, dia mengacarai dirinya sendiri, gitu kan. Singkat cerita, sang hakim mempelajari kasusnya. Lalu setelah mempelajari ini, kesepakatannya begini-begini, akhirnya memutuskan, mahasiswa yang menang tidak harus membayar dosen karena memang belum pernah memenangkan kasus. Keputusan telah dijatuhkan. Mahasiswa senang, dosen pun senang. Dia datang lagi ke mahasiswa. Nah, sekarang kamu bayar. Loh, kok bayar? Gimana, Pak? Keputusan hakim kan mengatakan saya tidak bayar. Iya, tapi dengan ini kamu kan memenangkan kasus, gitu kan. Permasalahan ini kalau diteruskan tidak ada selesainya. Mau mengikuti hakim atau mengikuti kesepakatan awal. Tetapi ibu bapak dan saudari-saudara yang terkasih para saudara, kalau kita hanya melihat berdasarkan hukum, mungkin tidak ada penyelesaiannya.
Tapi kalau kita melihat dan merenungkan dari hati, suara hati kita, kita pasti tahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan apa yang harus kita lakukan. Kalau kita melihat, mendengarkan suara hati. Permenungan yang pertama persis di sini. Seringkali kita itu bingung. Apa yang harus saya buat dalam masa Advent ini? Apa yang harus saya lakukan? Kadang kita juga bingung kalau diminta pengakuan dosa. Dosa saya apa ya? Tetapi pertanyaannya adalah, apakah saya dan panjenengan semua, kita semua yang hadir di sini, pernahkah mendengarkan suara hati kita masing-masing? Pernahkah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengarkan suara hati kita? Atau jangan-jangan kita menutup diri terhadap suara hati kita yang bersuara karena aktivitas kita yang banyak. Maka justru dalam masa Advent ini, Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kalau dalam bacaan Injil, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Mari kita kembali ke hati kita untuk sungguh bisa mendengar dan melihat ajakan undangan Tuhan yang kita terima setiap harinya. Jangan sampai aktivitas kita yang padat dari pagi sampai malam itu membuat kita itu tidak bisa melihat undangan Tuhan karena kita menutup suara hati kita. Permenungan yang kedua, lalu undangannya itu macam apa sih? Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kalau kita mendengar bacaan selanjutnya, kita lihat di situ diungkapkan Yesus yang membawa harapan bagi orang yang menderita, yang lumpuh, yang sakit. Maka undangan kepada kita pun jelas. Masa Advent ini kita juga diundang untuk membawa harapan. Pertanyaannya, harapan itu macam apa? Nah, silakan nanti diteruskan sendiri. Orang yang sendiri, orang yang kesepian akan merasakan harapan ketika mendapat teman. Orang yang miskin akan merasakan harapan ketika dibantu. Orang yang sakit merasakan harapan ketika ada orang di sisinya dan disembuhkan. Silakan daftarnya diteruskan sendiri. Tetapi persis permenungan yang kedua ini kita diajak untuk mengisi harapan macam apa yang bisa saya bawa untuk orang-orang di sekitar kita. Untuk menjawab ini kita perlu bisa melihat, mendengar situasi orang-orang di sekitar kita. Maka Ibu Bapak dan saudari-saudara yang terkasih, kesimpulannya, mari kita mohon rahmat Tuhan di minggu ketiga ini agar Roh Kudus turun di hati kita sehingga kita bisa melihat orang, bisa mendengarkan orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, sehingga kita bisa membawa harapan bagi mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.